Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, A Records of Immortal Journey to Immortality. Dan kali ini adalah part keempatnya. Dan untuk kalian yang masih belum menonton part 1 sampai ketiga, saya sarankan untuk menonton agar kita sama-sama tahu alur cerita filmnya dari awal. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Setelah sebelumnya sang guru atau Dr. Mo berniat mencelakai Hanli dengan cara licik, yaitu ia akan mengambil jiwa Hanli serta menempati tubuh Hanli dengan teknik 7 hantu pemakan jiwa hingga sang guru kemudian mati karena tak mampu membendung kekuatan Hanli yang sudah ada dalam ranah Zhang Chun tahap ke-6. Kini terlihatlah Tienu tiba-tiba menyerang Hanli dengan membabi buta meski tuannya yaitu Dr. Mo sudah mati. Akan tetapi Tienu akan langsung berhenti bergerak jika ia mendengar suara lonceng seolah-olah ia adalah sebuah boneka yang akan bergerak jika mendapatkan sebuah perintah. Tienu yang kini sudah sama sekali tak bergerak membuat Hanli penasaran untuk mencopot topeng Tienu agar ia tahu siapa Tienu sebenarnya. Yang sesaat setelahnya terbukalah topeng tersebut dan ternyata Tienu selama ini adalah Zhang Ti, dan Zhang Ti kini telah benar-benar menjadi boneka hingga Hanli pun sangat amat sedih melihat sang sahabat yang sudah menjadi boneka hidup selamanya. Zhang Ti, Zhang Ti. Dengan amat sedih kemudian Hanli pun mencoba melihat gulungan tadi hingga didapatkanlah kesimpulan bahwa Zhang Ti kini benar-benar menjadi boneka selamanya dan ia akan bergerak jika mendengar suara sebuah lonceng. Dan bagi siapapun yang ingin mengendalikan Zhang Ti sebagai bonekanya, maka ia harus mengorbankan tetesan darah dan menuangkannya pada wajah Zhang Ti. Yang kemudian Hanli pun langsung melakukan hal tersebut agar Zhang Ti mengikuti dirinya meskipun mereka tak lagi bisa berkomunikasi seperti sedia kala. Dan Hanli kemudian memberikan Zhang Ti dengan nama baru yaitu Kunba. Hingga saat setelahnya Hanli menemukan surat wasiat dari sang guru yang mengharuskan Hanli untuk berobat dari racun yang telah menginfeksi tubuhnya sebelum terlambat dengan cara dikeluarkan dengan sebuah teknik yaitu Nuanyang Bayu di kota Jiayuan, dan memberikan surat tersebut pada Mofu yang tak lain adalah istri dari sang guru. Maka Hanli pun nantinya akan berangkat untuk mengatasi racun di tubuhnya serta memenuhi amanat dari sang guru meskipun sang guru telah merencanakan hal buruk padanya. 从不向人解释，成王败寇自有人生苦短，终归尘土。凭什么现就得为师去看看吧？ Kini Hanli pun menguburkan mayat sang guru sebagai dedikasinya pada sang guru yang telah mengajarkan beberapa ilmu padanya. Yang sesaat setelahnya Hanli pun belajar dari semua buku-buku yang ditinggalkan oleh sang guru selama 1 tahun lamanya untuk menemukan ilmu-ilmu atau teknik pengobatan yang baru seorang diri. Dan karena sang guru kini telah meninggal dunia, maka Hanli terpaksa menggantikan posisi sang guru yaitu menjadi dokter dari gerbang Gixuan. Dan karena ia kini adalah seorang dokter, maka dengan sukarela Hanli pun harus menyembuhkan tiap mereka yang datang dalam keadaan terluka. Dan dikatakan banyak dari orang-orang tersebut yang terluka adalah akibat serangan dari geng serigala yang dikatakan serangannya makin parah dan mulai membabi buta. Di dalam kota Jiayuan atau yang tak lain adalah tempat tinggal sang guru yang asli atau lebih tepatnya kini tempat tinggal sang istri bersama anak dari Dr. Mo. Di sana kini terlihatlah kota yang indah dengan berbagai komponen pendukungnya. Yang kemudian kita akan diperlihatkan beberapa pelayan yang membawa beberapa baju untuk mereka bawa pada Mo Chai Huan yaitu anak dari Dr. Mo. Karena Mo Chai Huan kali ini dikatakan akan menikah dengan seorang pria, namun sepertinya Mo Chai Huan sangat bersedih karena ia tak mencintai calon pengantinnya, apalagi kini ia sangat merindukan sang ayah yang kini sudah meninggal dunia. Waktu demi waktu berlalu dan kita akan diperlihatkan timelapse dari Hanli yang melakukan aktivitas yang selalu ia lakukan seorang diri selama berbulan-bulan lamanya. Dan dikatakan bahwa Hanli kini telah menguasai beberapa ilmu yang tak pernah diajarkan oleh sang guru. Berikut juga beberapa buku kultivasi yang ia pelajari. Tak lupa ia juga mempunyai beberapa mantra yang dapat digunakan untuk seorang praktisi dan disebut dengan mantra pengendalian. Tak hanya itu, ia pun kini juga menguasai teknik ledakan api. 老虽不能修行，但收藏了很多修行书籍。
Di malam harinya Hanli kembali membaca buku-buku yang lain hingga saat Hanli keluar ia menyadari ada kejadian aneh yang sedang terjadi di gerbang Kixuan. Merasa khawatir akan keadaan Li Feiyu, Hanli pun langsung mengambil sebilah pedang serta mengajak Ku Hun atau Zhang Ti untuk ikut bersamanya. Ia pun kemudian berjalan menyusuri gelapnya hutan untuk menuju ke gerbang Kixuan. Namun dalam perjalanan ia berjumpa dengan seorang murid gerbang Kixuan yang bernama Chen Ti yang sedang terluka parah dengan panah yang masih menancap di punggungnya. Merasa kasihan, Hanli pun memberikan obat, namun Chen Ti tak mau meminumnya karena ia mengira itu adalah tindakan yang sia-sia. Menurutnya, Chen Ti pun kemudian mengatakan bahwa gerbang Kixuan sedang diserang oleh geng serigala hingga ia lari sampai di tempat tersebut. Dan ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk datang ke kediaman Hanli serta untuk menyuruh Hanli pergi. Hingga di tengah-tengah jalan ia diserang oleh geng serigala. Dan tak lama setelahnya Chen Ti pun terbunuh karena sepertinya ia sudah tak kuat untuk menahan rasa sakit. 我想来通知你快跑，没想到，王叔，哎，陈姐，断了。取婚，我们走。 Benar saja kini Li Feiyu benar-benar berperang bersama geng serigala dan terlihat di sana Li Feiyu melawan sebagian dari geng serigala bersama seorang temannya. Li Feiyu yang sudah belajar ilmu bela diri selama ini membuatnya sangat mudah mengalahkan beberapa dari mereka, namun terlihat mereka seperti tak ada habisnya dan terus bertambah. Apalagi ada beberapa pemanah dari geng serigala yang menyulitkan pergerakan Li Feiyu. Dan kini Hanli pun tiba-tiba sudah sampai di sana yang kemudian bersama Ku Hun, mereka pun langsung menyerang geng serigala sebanyak yang mereka bisa. Sementara di luar gerbang Kixuan kini terjadi penyergapan besar-besaran yang di sana kemudian terlihat banyak kobaran api yang muncul akibat anak panah yang diluncurkan oleh geng serigala. Tak mau kalah demi melindungi gerbang Kixuan, keseluruhan siswa di sana berjibaku satu sama lain untuk memenangkan peperangan, hingga peperangan besar pun terjadi di antara mereka. Li Feiyu kini terpojok dan akan segera dibunuh oleh belasan geng serigala yang kini mengepungnya. Meski sudah cukup terluka akibat serangan dari geng serigala, kini Li Feiyu lagi dan lagi harus berjuang kembali agar bisa mempertahankan kehidupannya. Berbekal ilmu bela dirinya yang mumpuni, Li Feiyu pun berhasil mengalahkan geng serigala satu persatu. Meski beberapa tembasan dari geng serigala berhasil mengenai tubuhnya, ia yang sepertinya memang punya mental baja membuatnya kemudian tak takut untuk melawan geng serigala meskipun jumlah mereka terus saja bertambah. Namun nampaknya nasib mujur tak terlalu menyertai Li Feiyu karena ia kemudian terpetal hingga hampir saja ia jatuh ke jurang yang cukup dalam. Beruntungnya Hanli kemudian tiba di sana tepat waktu untuk menyelamatkan Li Feiyu. Terlihat Hanli begitu peduli akan keselamatan sang sahabatnya tersebut karena dikatakan Li Feiyu kini banyak memperoleh luka akibat serangan. Namun nampaknya ia tak peduli akan luka-lukanya dan memilih untuk kembali ke medan perang hingga Hanli pun memberikan Li Feiyu obat. Namun sepertinya Li Feiyu tak mau menerima obat dari Hanli yang mungkin saja ia tak percaya akan khasiat sebuah obat. Hingga sesaat setelahnya kita akan diperlihatkan lagi suasana peperangan dahsyat di luar gerbang Kixuan. Sesaat setelahnya, Jia Yaohong, si pemimpin geng serigala, melawan seorang tetua dari gerbang Kixuan. Hingga tak lama setelahnya terjadilah gempa yang cukup dahsyat dan membuat peperangan tersebut terhenti sejenak. Dan sesaat setelahnya, Jia Yaohong dan Kepala Wang berdiskusi yang sepertinya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Dan Jia Yaohong menawarkan pada tetua Wang untuk menyerah, maka ia tak akan menyerang gerbang Kixuan setelahnya. Namun tetua Wang kemudian mengatakan bahwa tempat tersebut sebenarnya ada di atas bukit yang di bawahnya ditopang oleh sejumlah mesin yang jika tetua Wang mau,
maka mesin tersebut akan digerakkan hingga terjadi gempa besar bahkan longsor seketika. Jiao Yaohong menganggap itu hanyalah gertakan dan membuatnya tak percaya hingga Tetua Wang pun kemudian kembali membuat tempat tersebut gempa seketika. Dan karena hal tersebut, Jiao Yaohong pun kemudian menawarkan sebuah jalan lain agar tak terjadi peperangan, yaitu pertarungan 1 lawan 1 di arena pertarungan, yang kemudian hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dan akan melangsungkan pertandingan setelahnya. 王掌门，看来是再往前一步就死期，一决胜负。 Sesaat setelahnya tibalah Li Feiyu dan Han Li di tempat tersebut, yang kemudian di sana terlihatlah penandatanganan dari kedua belah pihak agar nantinya tercipta sebuah aturan yang adil dan tidak berat sebelah, dan masing-masing kubu harus mengirimkan satu petarungnya untuk bertanding di arena hidup dan mati. Dan bagi petarung yang mati, jika ia anggota dari geng Serigala, maka geng Serigala harus mundur dari tempat tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang tak lama setelahnya, Gerbang Kiksuan pun mengutus Paman Gusi sebagai petarung andalan Gerbang Kiksuan, dan dari geng Serigala mereka mengandalkan seorang petarung bertubuh mungil yang bernama Jinchu Shangren, dan ia sebenarnya adalah seorang kultivator seperti Han Li. Yang tak lama setelahnya, pertarungan pun benar-benar terjadi di antara keduanya. Paman Guci kini benar-benar dikalahkan oleh Jinchu Shangren karena bisa kita nilai bersama bahwa kekuatan keduanya tak sebanding. Karena Paman Guci menggunakan teknik pedang yang ia kuasai, sedangkan Jinchu Shangren menggunakan kekuatan hasil kultivasinya, yang kemudian Jinchu Shangren menerbangkan panahnya ke sana kemari untuk menakut-nakuti anggota Gerbang Kiksuan. Namun si Jinchu kini tak mengetahui bahwa ada kultivator lain selain dirinya, yaitu Han Li. Hingga Han Li pun dengan kekuatan yang ia punya, ia pun menangkap benda yang diterbangkan oleh Jinchu Shangren dengan sangat mudah. Hingga ke semua orang yang ada di sana terheran-heran mengapa ada seorang kultivator lain di tempat tersebut. Yang tak lama setelahnya, Jinchu pun sholat segan pada Han Li hingga ia kembali mengaktifkan armornya guna menghindari serangan dari Han Li. Dan dengan akal liciknya, Jinchu Shangren menawarkan hadiah yang tak sedikit jika Han Li mau bergabung bersama geng Serigala. Han Li awalnya seolah menerima Jinchu, namun saat armor Jinchu terbuka, Han Li pun langsung memusnahkan Jinchu dengan senjata yang tadi Jinchu gunakan untuk melawan Paman Guci. 初次见面，阁下就如此被在。